Horas madita salutna dia mama nami dohotina nami nang ruas nahina holongan ibagasan guarni Tuhan Yesus Kristus asa tamulai ma ibadah tadi manogot niarion asini rohama dihamu dohot dame sian dibata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani dibata si pahusur-husurota di manogot niarion Hobartu natar surat di ayat harian sian almanak talmanak HKBP denet do sian Evangelium Matius bidu 12 ayat 20 sada. Matius 12 ayat 20 sada. Songono matar surat di si gabe tuguar nama marhaposan akka bangso. Gabe tuguar nama marhaposan akka bangso. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Demikian firman Tuhan. Untuk mengetahui efek pengharapan pada makhluk hidup, sekelompok peneliti kampus melakukan uji coba yang menarik. Mereka mengambil 2 ekor tikus yang sama besar, kemudian meletakkannya dalam sebuah bejana besar berisi air. Tikus itu harus berenang di bejana besar yang berisi air itu agar bisa menyelamatkan dirinya dan tidak tenggelam. Pada bejana besar yang pertama peneliti itu menutupnya rapat-rapat, tidak ada cahaya yang terlihat. Namun pada bejana yang kedua diberikan cahaya sedikit. Artinya bejana itu tidak ditutup rapat-rapat. Ternyata tikus pada bejana pertama hanya bertahan selama 15 menit. Dia langsung tenggelam dan mati. Tikus yang berada pada bejana kedua itu berusaha untuk berenang, berusaha untuk naik ke atas karena dia masih bisa melihat cahaya. Dia bisa bertahan selama 2 hari untuk bisa menyelamatkan dirinya dan tidak tenggelam dalam bejana besar itu. Sekali lagi karena tikus besar dalam bejana kedua itu masih melihat ada cahaya lewat bejana itu. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa dalam hidup kita menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan dan banyak tantangan. Tapi selama masih ada cahaya pengharapan, kemudian di sana kita akan bisa bertahan dalam menjalani kehidupan ini. Tapi ketika seseorang menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan berat dalam hidupnya, ketika dia tidak mempunyai pengharapan, maka di sanalah dia akan mudah jatuh ke dalam keputusasaan. Gabi muramai bana madele karena merasa tidak ada lagi jalan keluar yang bisa diharapkan. Bahkan sebagian orang akhirnya memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya karena merasa itulah satu-satunya jalan untuk boleh melepaskannya dari persoalan yang dihadapinya di dalam kehidupannya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan pribadi Yesus Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya, sumber pengharapan bagi seluruh bangsa-bangsa. Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, kehadiran Yesus di dalam perjanjian baru, dialah Mesias yang dinanti-nantikan itu, yang membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Matius secara eksplisit menyampaikan bahwa Yesuslah Sang Mesias itu, sekalipun dia ditolak oleh orang Yahudi. Tapi Matius benar-benar menjelaskan dialah Mesias, hamba Tuhan yang menderita. Raja di atas segala raja yang datang ke tengah-tengah dunia ini membawa keselamatan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Yang pasti setiap orang yang membuka hatinya untuk menerima dia akan memperoleh keselamatan di dalam hidupnya. Hamba Allah yang menderita, yang walaupun dalam rupa Allah
namun itu tidak dipertahankan sebagai milik yang harus dipertahankan. Sama seperti kesaksian Rasul Paulus dalam Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan kepada Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya sendiri, datang sebagai hamba ke tengah-tengah dunia ini, berempati dengan kehidupan manusia, dengan tantangan yang dihadapi oleh manusia, bahkan dia rela menderita demi untuk menyelamatkan kita. Kepada Yesus Mesias yang dinanti-nantikan itu, seluruh bangsa akan berharap, yang mengartikan bahwa keselamatan itu adalah hak dari semua orang percaya, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamat. Dan apa yang Injil Matius beritakan ini sebenarnya bangsa Yahudi yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya milik bangsa Yahudi. Ketika mereka menolak Yesus, keselamatan itu terbuka bagi semua orang. Keselamatan yang universal terbuka bagi setiap orang yang menerima Dia sebagai Yesus dan Juru Selamatnya. Bahkan dalam ayat 21 ini, Injil Matius menekankan Dialah pengharapan bagi semua bangsa-bangsa. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, yang pasti firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesuslah sumber pengharapan bagi setiap kita tanpa terkecuali. Di tengah persoalan hidup, tantangan hidup, dan pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, sekalipun dunia ini mungkin mengatakan tidak ada lagi jalan keluar dari persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, tapi firman Tuhan mengingatkan di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Dari setiap persoalan, pergumulan, seberat apapun yang kita hadapi, Dia buka jalan saat tiada jalan. Yesus adalah pribadi, tempat curahan hati yang terutama dalam kehidupan kita. Kalau orang lain mungkin tidak peduli dengan pergumulan dan penderitaan kita, tapi Tuhan sangat peduli. Dia sangat mengerti. Bahkan bersama Tuhan, kita meyakini pasti ada jalan keluar dari setiap pergumulan dan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Mungkin dunia ini hanya menjamin kehidupan kita, jaminan sukacita, tapi itu tidak akan kekal. Dunia, kekayaan, apapun yang kita peroleh di tengah-tengah dunia ini tidak akan pernah memberikan jaminan yang kekal dalam kehidupan kita. Tapi sumber pengharapan yang utama dan yang terutama adalah di dalam Tuhan, sumber pengharapan kita. Karena itu berharaplah kepada Tuhan, hai semua orang yang percaya. Apapun persoalanmu, pergumulanmu, api naduk-duk na di bagasan ruham, di bagasan pikiranmu, di bagasan partikionon ingok ma, radidu Tuhani, manangihon naka persoalata, dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita.